البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, dalam pembahasan sirah kita masuk ke muka surat 24. Qala hafizahullahu ta'ala ad-darsus sadis al-as'ilah, pelajaran yang keenam yaitu soal jawab, ada pertanyaan-pertanyaan. Berarti dibuat urut ya. Yang pertama, aina wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Kita coba dulu urut dulu. Di Makkah. Wulida bi Makkah, iya, dilahirkan di Makkah. Yang kedua, mata wulidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bilakah, kapankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Diam loh. Iya betul, tahun gajah. Baik. Ini untuk mudahnya aja ya, tak perlu diperinci. Diperinci nanti kalau mungkin sudah dijilid-jilid yang agak besar. Tahun gajah tuh kurang lebih tahun berapa dan sebagainya. Tapi kita pakai yang bertahap dulu, sedikit demi sedikit. Yang ketiga, man hiyallati arda'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam? Halimatus Sa'diyah. Ayo, tamam, Halimatus Sa'diyah. Tayyib. Ada enggak yang menambahkan? Ingat. Oh ya. Siapa yang menambahkan? Iya, Abu Turab. Suwaibah. Iya, pakai Suwaibah, betul. Iya, Suwaibah. Hamba sahaya dari apa? Abu Jahal ya. Kalau tidak salah, Abu Jahal ke Abu Lahab? Abu Lahab, iya. Hamba sahaya yang kemudian dimerdekakan. Kemudian yang keempat, man hiyallati hadinatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang merawat Nabi, mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekarang siapa? Abdurrahman. Siapa yang mengasuh Nabi? Ummu Aiman al-Habasyiyah. Iya, Ummu Aiman. Tentunya selain ibunya sendiri, jelas ibunya mengasuh juga, tapi yang selain ibunya, betul, yaitu Ummu Aiman al-Habasyiyah. Nah, kita baca tulisannya ini yang di bawah, ba'da ayyantahiyal muallimu min taujihil as'ilah. Setelah si pengajar selesai dari menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, yubayyinu litulab syarafa Makkah, maka hendaknya si pengajar menjelaskan kepada para murid tentang kemuliaan Makkah. Wa annaha asyrafu biqa'il ard, bahwasanya Makkah itu adalah tempat di bumi yang paling mulia. Wa yadhkuru lahumul Ka'bah al-musyarrafah, dan juga menyebutkan kepada mereka Ka'bah yang dimuliakan. Allati hiya qiblatun nas, yang mana Ka'bah adalah kiblatnya umat manusia. Wa hajjun nas, sebagai tempat berhajinya umat manusia. Wa yadhkuru lahum qissata ashabil fil, dan menyebutkan kepada mereka cerita tentang pasukan bergajah. Tapi beliau tak bercerita ya, jadi kita harus cerita sendiri di sini. Baik. Yang pertama yang diinginkan oleh si penulis adalah pengajarnya menyebutkan tentang kemuliaan Makkah. Di antara kemuliaan Makkah apa itu? Dia sebagai tanah suci. Tanah suci berarti apa? Di dalamnya itu tak boleh ada pembunuhan, tak boleh juga tanaman-tanaman yang tumbuh dengan sendirinya itu kemudian dipotong-potong atau duri-durinya dipangkas, itu tidak boleh. Demikian pula tidak boleh berburu di tanah suci. Ini hukum asalnya demikian. Demikian pula hewan-hewan liar di situ tidak boleh ditakut-takuti. Nanti yang mungkin haji atau umroh ke sana, anak-anak yang boleh ikut. Kalau orang besar insya Allah tak akan mengacau burung, tapi anak-anak biasanya mengacau burung itu. Sampai di sana geram tengok burung-burung merpati yang gemuk-gemuk itu, yang
comel-comel gemuk, memang dia makmur di sana. Tahu-tahu nanti akan dikejar-kejar, ditakut-takuti. Nanti ibunya atau bapaknya memfilmkan dengan handphone. Nah, ini kejahilan, ini dosa banyak nanti. Nah, itu tak boleh. Biarkan dia hidup dengan tentram. Kita kasih makan, kita sedekah, pahalanya berlipat-lipat, tapi jangan ditakut-takuti. Demikian pula tidak boleh barang yang ditemukan itu kita ambil, tak boleh. Karena dulu pernah terjadi dari keluarga kami, niatnya baik tapi tidak tahu hukum. Jadi menemukan barang langsung diambil, rencananya nanti mau diletakkan mungkin di masjid atau apa. Tetapi gara-gara mengambil itu tahu-tahu jadi hilang. Orangnya hilang, satu kereta semuanya hilang, pusing-pusing tak tahu jalan. Terus ditanyakan, ini ada masalah apa? Setelah dikasih tahu, oh tadi ada ini, saya nemu barang. Oh jangan, Rasulullah memang melarang untuk mengambil barang temuan kecuali petugas yang akan mengumumkan selama-lamanya. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Nah, setelah barang itu dikembalikan atau diserahkan kepada petugas yang ada, kaki tangan kerajaan, nah, barulah akhirnya mereka menemukan jalan untuk pulang. Padahal pemandunya orang sana, dia sendiri bingung. Jadi hilang jalan, hilang arah. Ini bahayanya. Memang tanah suci Mekah itu tidak seperti tanah-tanah biasa. Makanya kalau kita ke Mekah, ke tanah suci Mekah, kita niatnya ibadah dan juga disunahkan untuk mandi, dan disunahkan kita tawaf walaupun kita tidak umrah misalkan. Tak sama kan? Kalau kita ke Langkawi jelas tak sama itu. Iya, lain urusannya. Dan Makkah itu sesuai dengan namanya, Makkah yamuku makkatan, yaitu bermakna ahlaka, membinasakan. Makanya kalau ada orang mencoba menginginkan untuk menyakiti tempat itu, orang-orang yang ada di situ, maka dia akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan, wa may yuridi fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiquhu min adzabin alim. Barang siapa menginginkan melakukan kejahatan, penyimpangan atau pemesongan di tanah suci Makkah tadi dengan kezaliman, maka kami akan jadikan dia merasakan siksaan yang pedih. Ini baru ingin bagaimana kalau betul-betul berbuat kejahatan di tanah suci Makkah. Makanya jangan sampai itu dilakukan. Demikian pula tanah suci Madinah ada keutamaan yang besar. Termasuk keutamaan Makkah adalah kalau kita sholat di Masjidil Haram, maka nilainya, siapa yang membantu, berapa kali lipat sholat di masjid-masjid yang lain? Berapa kali lipat ya? 10. Oh jangan, kurang banyak ya. 700 kurang banyak. 100. Malah dikurangi lagi. Mi'atu alaf ya, 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Jadi kita sholat di Masjid Zahir tak ada apa-apanya dibanding dengan Makkah. Atau kita sholat di masjid mana lagi ya, masjid Markis atau masjid dimanapun, itu tidak sebanding daripada apabila kita sholat sekali saja di Masjidil Haram. 100.000 kali lipat sholat di Masjidil Haram itu dibanding masjid-masjid biasa. Itu diantara keutamaan tanah suci Makkah. Dan di sana ada tanda kekuasaan Allah yang besar. Selain tanah itu memang Allah Ta'ala jaga. Selain itu apalagi tanda kekuasaan di situ? Ada mata air, yang tunjuk jari, yang anak-anak yang belum tunjuk jari, ya. Apa itu? Aqua Golden Mississippi, bukan? Atau apa? Atau air jernih dari puncak Janing, bukan? Air korwe. Ya? Zam-zam. Air Zam-zam, betul. Air Zam-zam. Ya, itu keutamaan yang sangat besar sekali. Pertanyaannya untuk anak-anak, air Zam-zam itu siapa yang grill? Siapa yang menggali-gali? Ya. Malaikat Zabaniyah? Iya, malaikat Jibril. Itu terkait dengan peristiwa anak kecil siapa? Untuk anak-anak yang belum tunjuk jari, kira-kira siapa? Iya, Nabi Ismail waktu masih bayi itu. Pertanyaan untuk anak-anak yang lain yang belum menjawab. Nabi Ismail siapa nama ibunya? Semua sudah tunjuk jari. Ada yang belum tunjuk jari? Firdaus. Ibu Ismail siapa nama maknya?
Hijab. Hah? Bukan. Sikit lagi. Mungkin salah dengar sikit tuh. Hajar. Ayo hajar. Betul. Ayo. Baik, coverage-nya kuat. Tadi coverage-nya tak kuat. Baik, apalagi ya? Yang belum tunjuk jari dari anak-anak. Yang belum tunjuk jari dari anak-anak yaitu Hajar. Siapa nama suaminya? Iya, Nabi Ibrahim, betul. Baik. Nanti disebutkan di sini. Tadi sebut ya Ibrahim. Tadi ada enggak atau enggak di sini ya? Oh, tak di sini. Baik. Kemudian masih terkait dengan peristiwa terkait dengan keutamaan Makkah. Baik. Apa ini masih tersisa enggak anak-anak yang belum menjawab? Masih ada? Baik, pertanyaannya mudah saja, senang saja. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Siapa yang anak yang belum tunjuk jari? Abdul Fatah sudah pernah tunjuk jari belum? Sudah. Iya. Siapa tadi yang tunjuk jari? Najm, iya. Iya, nak sembelih, mau menyembelih, betul. Baik, tapi tidak seperti ucapan orang kafir di Indonesia. Orangnya murtad, menghina Allah Ta'ala, mengatakan prank terbesar di dunia adalah perintah menyembelih anak, padahal nggak menyembelih juga katanya, padahal cuma main-main. Ini menghina Allah Ta'ala, itu bukan prank. Ini gila orang itu, entah dia kesurupan jin dari mana. Orang kafir, dia murtad. Baik, itu bukan prank, tapi Allah menguji hambanya, terserah dia. Setelah terbukti hambanya jujur dalam keimanan, yaitu Nabi Ibrahim, maka kemudian Allah Ta'ala terserah dia untuk kemudian membatalkan itu terserah dia. Engkau siapa wahai orang kafir? Iya, kafir murtad, mengejek Allah Ta'ala. Baik, kemudian setelah Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail lebih besar lagi, Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk Bina Mekah. Betul, membina bukan Mekah tapi apa? Apa itu? Ka'bah. Iya, membina Ka'bah, betul. Kemudian kita lihat yang berikutnya di sini, wa annaha asrafu biqa'il ard, dan bahwasanya Mekah adalah tempat di bumi yang paling mulia. Kalau kita lewati, dia adalah tanah suci. Kemudian wa yadhkuru lahumul Ka'bah al-musyarrafah. Telah kita lewati tadi pembahasan tentang masalah Ka'bah. Baik. Ka'bah itu dia diberi pakaian, yaitu diberi kiswah, diberi selimut, itu setiap tarikh berapa? Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, yaitu setiap tarikh anak akan bilang Asyura. Berarti tarikh berapa Asyura itu? Asyura tarikh berapa? 31 Agustus kah? Bukan. Iya, 10 Muharram, betul. Tak ada kena-mengena dengan bulan-bulan apa itu namanya, Yunani kah, bulan Romawi, tak ada. Ini adalah bulan suci Islam, yaitu apa? Ya, bulan-bulan di dalam agama Islam, yaitu 10 Muharram. Selalu ditukar selimutnya itu. Hatta sejak zaman jahiliyah memang seperti itu, dan diakui oleh Nabi, ditetapkan sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ka'bah dikatakan Ka'bah itu karena dia bentuknya mustadir. Untuk bahasa kita mustadir artinya bundar atau bulat, tapi maksudnya adalah dari segala sisi ukurannya itu sama. Itulah yang dikatakan Ka'bah. Baik. Dan dia adalah kiblah umat manusia. Bahkan apa? Kiblat seluruh nabi dan rasul. Termasuk juga kiblatnya siapa? Nabi Ibrahim. Makanya orang Yahudi dan Nasara mereka durhaka kepada nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka adalah Nabi Ibrahim. Orang Yahudi malah kiblatnya ke arah batu karang di Palestina, itu di Baitul Maqdis. Kalau orang Nasara kiblatnya ke arah matahari terbit. Nah, ini salah besar. Yang betul kiblatnya adalah kepada Ka'bah ini. Dan juga tempat hajinya umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa idja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Dan ingatlah tatkala kami menjadikan Baitullah, yaitu Ka'bah itu, sebagai masabatan linnas, tempat kembalinya manusia. Mereka haji atau umrah atau sholat biasa, kemudian pulang, nanti datang lagi terus, tempat untuk berulang-ulang. Wa amna, dan sebagai tempat keamanan, yaitu orang diwajibkan menjaga keamanan kalau masuk tanah suci. Baik, adapun cerita Ashabul Fil ini telah pernah kita lewati. Baik, kita masuk ke yang
berikutnya. Di situ tertulis di muka surat berapa ini ya? 25 kah ya? Ayat 25. Al-wahdatus salisah, yaitu boleh dikatakan artinya juz yang ketiga. Yang pertama, afdalu a'mamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, akan membahas 3 perkara. Yang pertama, pakcik nabi yang paling utama. Yang kedua, ammuhul ladzi kana yudafi'u an, pakcik nabi yang dahulu sering membela beliau dari gangguan orang-orang jahat. Yang ketiga, ammuhul ladzi kana yu'dhi, nama pakcik nabi yang sering mengganggu nabi. Jadi pakcik memang lain-lain. Ada pakcik yang paling baik, ada pakcik yang kafir tetapi melindungi nabi, ada yang sudah kafir mengganggu lagi. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat yang berikutnya langsung, yaitu muka surat 27. Ad-darsul awal, daras yang pertama, pelajaran pertama, afdalu a'mamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, pakcik nabi yang paling utama. A'mam ini berarti dari jalur ayah, berarti zahirnya apa? Ini masih saudara mara dengan aywa. Pertanyaan untuk anak-anak, siapa nama ayah nabi? Ya mobil. Iya, Abdullah. Baik. Nah, sekarang ini pertanyaannya, man afdalu a'mamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan tapi untuk pelajaran ya di sini. Siapakah pakcik nabi yang paling utama? Tak perlu dijawab. Ini kita baca dulu aja, kita baca. Karena disebut di sini. Huwa Hamzatu asadullahi wa asadu rasulih sallallahu bukan, yang ini radhiyallahu an. Beliau adalah Hamzah, yaitu singa Allah dan singa Rasulullah. Baik, nah pertanyaannya ini Hamzah bin man, nah itu Hamzah bin siapa? Jangan Hamzah bin Abi Hamzah, kita cari yang nama yang jelas. Hamzah bin siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ayo, Hamzah bin Abdul Muttalib. Iya betul. Kenapa? Karena beliau saudara dari Abdullah bin Abdul Muttalib, saudara dari ayah Nabi. Makanya nama bapaknya sama, yaitu Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah ini yang di bawah cuma pengulangan saja ya. Man afdalu, jangan sampai baca min tapi man. Man afdalu a'mamin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, siapakah pakcik nabi yang paling utama? Uktub, suruh menulis, tinggal apa ditulis di situ dengan tulisan yang kemas, yang jelas. Huwa Hamzah asadullahi wa asadu rasulih. Pertanyaan untuk anak-anak, apa makna asadullah? Siapa tunjuk jari? Ini dulu, coba ini aja. Iya, singa Allah. Kalau asadu rasulih apa? Asadu rasulih. Iya, singanya Rasulullah. Betul. Cuma pertanyaannya, boleh tidak kita memelihara singa? Susah kita, nanti kita yang dimakan oleh dia. Bos nak makan, nah, kita tak mampu mencari makanan, akhirnya kita yang dimakan. Tapi ini sebagai bentuk apa? Bentuk kemuliaan, yaitu singa Allah. Memang beliau pemberani membela agama Allah. Jadi bukan betul-betul singa yang itu. Ini singa sekedar apa, bahasa kiasan, menunjukkan keberanian di dalam agama Islam, membela kebenaran. Kemudian di sini lawen, ya disuruh mewarnai asadullah wa asadu rasulih, dikasih warna yang cantik. Tak perlu kasih rambut-rambut macam singa, tak perlu, kasih warna yang sesuai aja. Baik, insya Allah cukup sampai di sini. Wallahu a'lam. Baik, tapi masalahnya apa? Setelah ini dohirnya kita belum tahu apakah nanti ada penjelasan tentang cerita tentang Hamzah. Tapi tak apa, kita sebutkan di sini sekalian terkait dengan Hamzah. Beliau ini saudara susuan Nabi karena sama-sama menyusu kepada Suwaibah, dan beliau pada waktu itu belum masuk Islam, tetapi di dalam hatinya ada kecintaan mencari kebenaran. Nah, suatu ketika beliau pulang dari berburu dari gurun pasir entah di mana. Tatkala beliau kembali ke Makkah, beliau mendapati ada suatu majelis yang mana di situ ada Abu Jahal dan lain-lain. Abu Jahal sedang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau tatkala sudah ada dakwah Islam tentunya, maka Hamzah langsung marah. Beliau mengatakan, bagaimana engkau menghina Muhammad, yaitu apa? Anak buah saya, sementara saya ada di atas agama dia. Pada waktu itu belum masuk Islam, tapi langsung marah mendapati Nabi Muhammad dihina-hina. Kemudian dia busur panahnya itu dipukulkan ke kepala si Abu Jahal itu sampai berdarah.
Nah, akhirnya orang-orang yang mengikuti Abu Jahal langsung bangkit mau menyerang Hamzah. Tetapi di situ juga ada keluarganya Hamzah, maka mereka juga bangkit. Ya, namanya apa? Fanatisme keluarga. Baik. Maka kemudian si Abu Jahal mengatakan, biarkan saja Abu Umarah. Beliau dipanggil Abu Umarah, Hamzah itu waktu itu. Baik, karena apa? Dia sedang membela anak buahnya, biarkan saja. Mereka pun takut-takut juga untuk langsung berperang melawan singa Allah ini. Nah, setelah itu Hamzah datang mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang apa? Sedang mengajar di rumah salah seorang sahabat. Siapa yang ingat ya? Di Makkah, rumah siapa itu? Ya, rumah siapa? Bukan. Rumah siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam. Iya, beliau dakwahnya di rumah pada waktu itu. Setelah itu beliau bersyahadat, maka orang gembira. Karena apa? Ini orang besar, orang yang sangat gagah dan hebat masuk Islam. Ini menambah apa? Kebahagiaan kaum muslimin semakin kuat. Inilah cerita tentang Hamzah. Baik, adapun masalah wafatnya beliau nanti insyaallah kita akan mendapati itu dalam pembahasan perang Uhud. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.